Allah mengutus Nabi dan beliau merupakan yang sudah kita ketahui penutup para Nabi dan para Rasul. Izinkan saya mengingat diri saya dan kita yang berhadir, Bapak Ibu. Kalaulah umat Islam mampu memahami dan mengamalkan Islam seutuh yang diajarkan Nabi, maka posisi mereka itu tidak seperti kita sekarang, Bapak Ibu. Satu, kenapa tidak? Yang pertama, Allah sendiri yang menjaminnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Posisi umat Islam itu sebenarnya adalah khairul umam, umat yang terbaik. Ya. Yang kedua, singkatnya, Bapak Ibu, kita kembali sedikit menjemput sejarah, sedikit saja. Orang-orang Quraisy, penduduk Makkah atau orang Arab sebelum Islam adalah orang-orang yang tak terpandang. Tidak ada posisi mereka di tengah-tengah percaturan kehidupan dunia. Makanya ketika Nabi mengutus salah seorang sahabatnya ke negeri Persia, orang Persia masih melihat sejarah sebelum nggak ada artinya, dicemeh. Tapi ingat, Islam yang diajarkan oleh Nabi, Islam yang dicontohkan oleh Nabi bukan hanya membuat orang taat secara pribadi, tapi berpengaruh kepada status kaum muslimin itu sendiri. Mereka adalah orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, melakukan berbagai ketaatan. Akankah hanya itu? Tidak. Masyarakat Quraisy, orang Arab yang sebelumnya dikenal hanya sebagai pengembala kambing dan tidak memiliki prestasi yang tercatat dibandingkan orang Romawi waktu itu, atau dibandingkan orang Persia waktu itu, atau dibandingkan dengan peradaban Babilonia misalnya dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka menjadi orang beriman dengan sebenar-benar beriman, dengan betul-betul mencontoh Nabi, keadaan berubah dan umat Islam merupakan umat yang paling lama menjadi kiblat dunia dalam semua kehidupan, dalam semua sisi kehidupan. Orang Eropa berabad jadi kiblat Amerika, Eropa. Berapa tahun, Bu? Paling lama baru 1 abad. Orang Islam dalam sejarah sejak dari zaman Nabi atau setelah Nabi malah itu tak kurang dari 7 abad menjadi peradaban dunia. Di mana orang Barat belajar kedokteran dulu? Di Baghdad atau di Andalus. Di mana orang belajar pembangunan teori arsitek? Di negara-negara Islam. Di mana orang berbagai, ini saya tidak bercerita tentang tafsir, hadis, agama. Di mana pusat peradaban dulu? Di jantung umat Islam. Bila itu terjadi, Bu? Ketika mereka berpegang dengan Islam ini secara utuh dan sempurna. Kalau kini tak boleh, ada anak orang Islam sekolah ke Inggris, sana ngerti orang lain. S2 ke Amerika, bangga orang kampung. S3 ke Prancis, tasabul tanamo. Kenapa? Karena kondisi terbalik. Sekarang awak harus sadar, Bu, realita yang kita temukan, umat Islam bangga kalau bisanya meniru orang Eropa. Kenapa itu terjadi? Sudah jelas jawabannya. Karena sebagian mereka yang bangga, yang salut, yang meniru orang kafir itu, ada sesuatu yang belum utuh di dalam dirinya tentang Islam tersebut. Kalau orang benar berislam, dia tidak akan pernah bangga kepada orang kafir. Dia cuma mengambil manfaat dari orang kafir dan tidak pernah menyanjung-nyanjung orang kafir. Salah satu penyebabnya, Bu, kehilangan atau tidak dikenalnya sejarah umat Islam di zaman lalu, sehingga awak menganggap orang Eropa lah orang yang maju. Ada cerita lelucon, Bu, tapi itu
ya agak mirip atau mungkin agak akurat dengan fakta. Bagi ibu-ibu yang tahu atau bapak yang tahu bahasa Inggris, kancing baju bahasa Inggris apa, Bu? Bahasa Inggrisnya kancing baju, buah baju kan? Button bahasa Inggris, tulisannya B-U-T-T-O-N, dibacanya apa? Button. Itu ada kisahnya, Bu. Dulu orang Eropa kalau sekolah belajar di wilayah-wilayah kaum muslimin, terutama orang Arab, bangganya minta ampun, banyak sejarah, fakta sejarah yang disebutkan lukisan-lukisannya bagaimana orang Eropa ketika belajar ke negeri-negeri kaum muslimin, mereka memakai pakaian orang Arab. Kisahnya Button ini apa? Jadi orang Eropa itu dulu belum tahu baju itu berbuah, karena mereka sekolah di negeri Arab itu bahasa Arab. Nyatanya ke orang Arab, pasnya tunjuk tentang parui, kau ada maunya kau buah baju maksudnya. Nah orang Arab salah paham, nyesangko mungkin menanyuan aku parui. Dalam bahasa Arab button itu artinya parui. Mahal tak? Button. Apa ini? Button, perut. Pulanglah orang Inggris ini, saya merantau, rancak lo bentuk baju orang itu pakai buah, ada buahnya button. Sampai kini orang Inggris menyebut buah itu button. Ini salah satu fakta sejarah yang banyak orang Islam tak tahu. Seakan-akan yang baju itu bangsa Eropa. Sekarang iya. Tahu tak Bapak Ibu? Seluruh disiplin ilmu itu yang menemukannya orang Islam, dasarnya kedokteran, arsitek, kimia, bahkan pesawat terbang. Sebut kapan umat Islam itu menjadi pusat peradaban? Catat baik-baik, ketika mereka memahami Islam dan mengamalkan Islam utuh. Kapan umat Islam itu mundur, Bapak Ibu? Ketika sajangka demi sajangka agama ko seakan-akan hanya urusan dalam musaji. Islam bila dipakai dalam musaji, luar musaji tidak dipakai lagi. Akhirnya apa? Kondisi itu diperparah Bapak Ibu dengan terjajahnya hampir seluruh wilayah kaum muslimin dari bangsa Eropa. Cik Makkah di Madinah yang terjajah, selebihnya terjajah. Dari penjajahan itu Bapak Ibu, awak harus sadari, dari penjajahan itulah sampai detik sekarang pengaruhnya masih ada dalam tengah-tengah kaum muslimin. Ambo biasa cerita ringan-ringan Bapak Ibu, walaupun kok agak-agak kurang lama mendengarnya. Bapak Ibu pernah tahu sejarah Panjat Pinang? Ada Ibu baca? Ada Bu? Panjat Pinang itu dulu hiburan pejabat-pejabat Belanda. Ketika memperingati hari kelahiran kerajaan Belanda di zaman penjajah, nyubuh Pinang, nyusuruh pribumi untuk memanjat batang yang licin, maka sampai kata atau wiko para nyonya-nyonya dan pejabat tinggi Belanda itu terhibur melihat, mohon maaf bahasanya, mencari memperbodoh orang-orang nagari. Belanda pai Panjat Pinang tinggal Bu, masih tinggal sampai sekarang. Kata awak merdeka, sampai kini masih ada Panjat Pinang Bu. Padahal Panjat Pinang itu adalah sebuah kebiasaan untuk memperbodoh pribumi waktu itu sejarahnya. Tapi entah kenapa, karena pengaruh daripada penjajahan itu, Panjat Pinang dianggap sebagai salah satu budaya yang harus dipertahankan sampai detik sekarang ini. Ini baca sejarahnya, ada Wikipedia, bisa dibaca sejarah. Bahkan ada di Belanda itu foto-foto
foto-foto lama bagaimana pejabat-pejabat Belanda itu duduk manis dan tersenyum melihat anak-anak orang Indonesia memanjat pinang, dan itu kegiatan yang mereka lakukan setiap tahun dalam rangka memperingati hari lahirnya kerajaan Belanda. Itulah ingat-ingat. Belum lagi kita bercerita sedikit, karena berpendidik bercerita sedikit masalah pendidikan. Bila orang Islam mengenal istilah pelajaran agama itu seadanya saja, boleh diajarkan, boleh tidak, secukupnya saja. Tahu Bapak Ibu sejarahnya? Itu sistem pendidikan seperti itu diperkenalkan kepada umat Islam oleh penjajah, termasuk di Indonesia. Dulu ada namanya sekolah Belanda. Nah, di sekolah Belanda itulah pelajaran agama itu ala kadarnya. Sekarang Belanda merdeka, yang dianut oleh bangsa Indonesia pendidikan apa? Kita harus berpahit-pahit. Sehingga Bapak Ibu di antara bentuk pahitnya, semoga di negara Anda ya 2 tahun anak orang Islam sekolah, bahkan sampai 6 tahunnya sekolah, kadang-kadang sampai 6 tahun. Mana 2 tahun Ustaz? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kok tambah puluh sampai tahun S1. Coba Bapak Ibu kita merenung. Banyak anak ambil saya 12 tahun, dosen 16 tahun. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. 2 tahun anak orang Islam sekolah, kadang-kadang baca Al-Quran susah, tidak pandai. Betul? Apa penyebab? Karena baca Al-Quran tidak pernah menjadi kurikulum wajib dalam pendidikan. Itu masalahnya. Tidak pernah jadi kurikulum resmi wajib pandai baca Al-Quran baru dapat ijazah SD. Tidak pernah. Paling kalau ada kebijakan kepala sekolahnya, kalau ada. Non resmi ada Bu. Dan itu berpengaruh kepada masyarakat. Apa hari ini Ustaz? Kalau untuk bimbel matematik, bimbel bahasa Inggris, bimbel IPA, bimbel ini dan itu, namun orang gaibnya membayar mahal bagai sampai 2 juta atau lebih, namun tujuannya supaya nilainya tinggi di bidang-bidang umum. Salah Ustaz? Tidak salah. Tapi ia akan menjadi salah ketika untuk urusan pelajaran umum namun hanya babi-babi. Tapi untuk Al-Quran nanya dia sekete orang mengaji lah, nanya pula mengaji, nak usah ngaji lah. Itu pengaruh jangka panjang dari penjajah. Awalnya tadi pelajaran agama Al-Quran tidak penting, akhirnya mengakar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak orang Islam model itu tidak salah. Kok yang melakukannya siapa? Orang Islam. Makanya pahit Bu. Apa ini Ustaz? Muncullah orang-orang yang memiliki kekuasaan, agamanya tipis. Kalau passwordnya di depan kamera baca Al-Quran, batal salat sebenarnya. Tapi dia orang pejabat tinggi, orang terhormat, disuruhnya jadi imam. Ambo katakan secara hukum fikih, kalau dia baca Al-Quran seperti itu tidak sah solatnya. Mestinya orang yang solat belakangnya Pak, walaupun apa orang nomor 1 di negara itu, nak boleh Pak jadi imam, bacaan dia tu tidak selesai bacaan apa, batal solat kami. Tapi dipaksakan juga bagi ke rumah lah. Coba anak Ustaz, surat apa tu boleh ke rumah lah? Boleh kita baca ayat ini? Boleh? Tidak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi dipaksa juga jadi imam. Itu kualitas sebagian. Disebut pula pandai jadi imam, mengimami sholat. Ini bukan urusan politik, ini urusan agama. Kalau masalah imam sholat nggak boleh. Ya itu contoh. Ya mungkin korban atau sekolah, mungkin tak lupa pandai ngaji, kini dah jadi orang hebat, harus seakan-akan hebat pula. Baik Bapak Ibu, ambo sengaja agak panjang mukadimah untuk menggugah hawa. Lalu alangkahnya, salah satunya gerakan subuh berjamaah ini untuk memancing kita. Urusan agama, urusan membaca Al-Quran ini jadikan wajib di rumah kita Bapak Ibu. Walaupun sekolah anak awak nanti tinggi, tidak ada, biarlahnya doktor asalkan pandai baca Al-Quran. Daripada dia S1 tidak lo pandai baca Al-Quran.
Karena ini sesuatu yang terabaikan sekian lama. Yang mengajarkan kita mengabaikan Al-Quran penjajah, Bapak Ibu. Tapi dia menjadi kebiasaan sampai detik sekarang. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang guru di sekolah negeri atau dimanapun, saya minta tanamkan kepada anak-anak kita yang akan membuat umat Islam ini kembali terangkat, bahkan bangsa ini akan kembali terangkat, bukan hanya kemajuan duniawi tapi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mungkin apa-apa nanti tua muda ngacer itu dan yang tua-tua. Dulu pejabat-pejabat itu nggak tinggi-tinggi sekolahnya, Pak. Kadang nggak ada yang S1. Ya. Tapi kadang dia mampu naik mimbar, mampu dia memberikan pengarahan agama. Itu di awal-awal kemerdekaan seperti itu. Tapi ada catatan sejarahnya. Buya Hamka pernah menulis sebuah buku namanya Kenangan Hidup. Beliau di antara yang beliau sampaikan bagaimana kondisi kenegaraan di awal kemerdekaan itu. Baik. Karena masih banyak di awal kemerdekaan itu orang tidak sekolah di sekolah Belanda. Kalau tidak sekolah di sekolah Belanda, apa dulu sekolahnya, Bu? Di di Minang 5 orang belajar dulu, Bu. Surau. Masih banyak orang-orang yang alumni Surau. Itu yang menjadi tokoh. Ya. Nah, ini kita orang Minang ini punya sejarah yang luar biasa, Bu. Surau, walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Inti di surau itu Pak Ibu, pandai baca Al-Quran. Lah pastinya diajar untuk sholat. Nah, jangan sampai wekon untuk sholat tak jaleh itu masalah politik ya. Dia berdua je Ustaz. Tapi angkat baju sampai sikunya, malah sah juga, bau dua sampai kemari, sah Bu. Mungkin payah mengkai baju tu, tidak sampai ke siku baju dia ke. Bahkan merah lawa bau dua dia tu. Subhanallah. Nah, jadi nak sah nak berdua sampai tak basah sikunya. Tapi dia itu, sainggu itu panganannya pun tahu ni kebalahannya Pak. Ustaz jangan bicara asal, itu orang penting, orang terpandang di hadapan manusia. Kalau dalam urusan agama dia nggak terpandang, itu orang namanya orang awam, bahkan lebih parah daripada awam. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh kali ini mari kita mengingat, menghidupkan di antara rukun iman, dan ini sangatlah penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menciptakan kita di atas dunia seperti yang disinggung tadi, memberikan berbagai macam nikmat dan karunia di atas dunia. Apa tujuannya? Agar kita mempersiapkan kehidupan akhirat. Dalam bahasa lain, agar kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa maksud beribadah, Pak Ibu? Agar kita tunduk dan patuh kepada Allah. Berapa tahun di dunia, Pak Ibu? 90 tahun. Zaman kini orang umur 90 tahun jarang atau banyak? Jarang. Ambo tanya, kalau lah 90 tahunnya le bisa aja sebagian, ya. Le terasa aja nikmat dunia, makan rendang ni selama makan rendang ketika umur 40 tahun. Dah. Rendang ini adalah makanan yang mendunia. Semua orang kalau dicicipkan rendang itu pasti ya berdecak kagum. Tapi kalau umurnya 90, dia terasa je lamanya. Mau kasih hati ingin makan rendang, tapi ingin adalah apa yang saya sampaikan? Sepanjang apapun umur manusia, dia tidak akan bisa menikmati dunia itu sepanjang hidupnya.
Jangankan antum, awak nan muda-muda misalnya, ketika sakit gigi ini lama rendang lu. Kata orang kau randang spesial, kau randang yang paling lama di Lembanan mah. Tapi serang sakit gigi, bisa lu? Ya. Dan juga sebelum kita lanjutkan, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, dan juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, Pak Jorong, pengurus masjid, dan seluruh Bapak Ibu jamaah di masjid ini. Ya, semoga pertemuan kita pagi hari ini, ya kita doakan, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di masjid ini, di rumahmu yang mulia ini, ya Allah, maka kumpulkan pula kami, pertemukan pula kami kelak di dalam surgamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Allah menciptakan kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Makanya di rukun iman yang kelima, kita dididik, kita diajar oleh Allah untuk beriman kepada hari akhirat. Walaupun ada orang yang disebut sebagai tokoh bangsa dengan lantangnya mengatakan apa? Bahwa akhirat itu hanya ya dugaan, atau apa bahasanya lebih kurang, hanya dugaan belaka, enggak ada itu. Memang siapa yang sudah pernah pulang dari akhirat? Kalau pulang dari akhirat enggak di dunianya gitu. Itu saking awamnya dia. Tapi dia dianggap sebagai apa? Tokoh bangsa. Jadi nak kurang-kurang agama ini dianggap tokoh, itu masalahnya juga ini. Nah, tidak layak jadi tokoh dianggap tokoh. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah mengatakan hal seperti itu bisa menyebabkan penyesalan. Nah, di antara bentuk iman kepada hari akhir, Allah memberikan kepada kita kabar berita tentang sebagian kejadian di hari akhirat yang diawali dengan kematian. Tujuan Allah memberitakan keadaan orang-orang di akhirat, tujuannya tak lain dan tidak bukan agar orang yang masih hidup ya mampu mempersiapkan kehidupannya di akhirat nanti dengan sebaik mungkin. Dia bukan sekedar cerita, dia bukan sekedar uraian, tetapi itu adalah pedoman agar orang yang masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia tidak melakukan hal-hal yang akan bisa menyebabkan mereka sengsara. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan surat Al-Quran penyesalan-penyesalan yang terjadi beserta penyebab penyesalan tersebut. Yang pertama, Pak Ibu, secara umum ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 99 dan ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila telah datang kepada tiap-tiap mereka itu kematian, apa yang terjadi? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia. La'anni a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia walaupun agak sesaat. Kata Allah, agar aku mampu melakukan amalan soleh yang dahulunya aku tinggalkan. Allah berikan kesempatan dulu. Jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak akan pernah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang kalau bahasa Wak memahami innaha kalimatun huwa qailuha itu bahasanya, bahasa Waknya itu ucapan orang tasabih. Tasabihnya baru mengucapkan kalimat itu. Karena Allah Maha tahu, apabila diberikan lagi kesempatan lalu kesadaran itu tidak dia tumbuhkan atau kesadaran itu tidak bertahan lama.
dan di belakang kalian, di belakang mereka itu ada yaum barzakh, yaitu dalam kuburan, kehidupan setelah kematian sampai hari kiamat, itu namanya yaum barzakh, alam barzakh. Ila yaumil akhir, sampai nanti terjadinya hari kiamat. Apa penyesalannya? Kematian yang sudah datang di saat dia merasa belum siap. Penyebabnya apa? Karena dulu waktu masih hidup kurang peduli dengan amalan-amalan saleh. Makanya apa itu? Biasakan kita mencintai amalan soleh. Ya, ada sesuatu yang sudah bisa kita lakukan, pertahankan. Ada amalan soleh yang ringan, Pak Ibu, lebih ringan sabananya daripada mencari api. Tahu Bu? Amalan itu baca Al-Quran. Coba kalkulasikan setiap hari, bara menitnya, bahkan bara jamnya mencari api setiap hari. Mau yakin rata-rata orang mencari api tidak akan kurang dari setengah jam saja. Betul? Ada amalan yang sederhana, bacalah Al-Quran. Walaupun barangkali kita tak lancar sekalipun, kita akan tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Kenapa orang menyesal? Karena dia tidak melakukan amalan soleh, atau banyak meninggalkan amalan soleh. Yang kedua, Allah menyebut penyesalan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 166 dan juga ayat 167. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah kata Allah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Allah memberitakan kejadian di hari kiamat supaya orang yang hidup itu berhati-hati. Ingatlah ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, dan mereka baik yang diikuti maupun yang mengikuti melihat azab, dan telah terputus antara mereka hubungan sebab akibat. Tidak ada yang bisa mendekik, tidak ada yang bisa pak awak dulu tim sukses apa awak dulu orang-orang ring satu apa tidak bisa, telah terputus. Lalu orang yang mengikutinya apa itu? Mereka menyesal. Dan berkatalah orang-orang yang telah mengikuti, seandainya Allah berikan untuk kami kesempatan, sungguh kami akan berlepas diri daripada orang yang kami ikuti, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai penyesalan terhadap mereka, dan tidak adalah mereka keluar dari neraka. Apa penyebab penyesalannya, Ibu? Apa penyesalannya dulu? Ya Allah, bagi kami kesempatan supaya kami bisa tidak ikut-ikut. Penyebabnya apa? Ikut-ikut orang. Ada teori dalam ketaatan ini tidak boleh kita ikut-ikut orang. Dalam kehidupan dunia ini tidak boleh kita hanya sekedar mengikut-ngikut. Kayak ini orang, kayak dia loh. Kamu dia orang, kamu dia loh. Bapa orang kayak dia tidak tahu lah. Bapa orang kamu dia tidak beda. Ngan tahu dia orang banyak ke situ, satu ke situ. Enggak boleh kita mengikut-ngikut, karena hanya membebek, karena hanya mengikut-ngikut itu peluang kita untuk mendapatkan penyesalan. Ya, kata orang rancak puluh Islam Nusantara, kata orang rancak puluh kan something yang supaya awak arif awak gabungkan antara agama dengan budaya, agama awak berjalan, budaya awak terpelihara. Itulah Islam Nusantara. Kerancak tu. Sementara kita tidak mengenal. Ya.
dengan baik. Jadi penyebab kedua kenapa orang itu menyesal pada hari kiamat, karena dia di dunia kebiasaannya hanya main kuih-kuih. Dia tidak berusaha untuk mengenal yang benar dengan yang salah. Dia tidak berusaha untuk mengenal tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah benar dia ikuti, kata Rasulnya benar dia ikuti, kata Allah salah dia tinggalkan, kata Nabi salah dia tinggalkan. Bukan itu standarnya. Standarnya yang dilarang Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di atas bumi ini, apa akibat kata Allah? Niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan. Cuman kadang-kadang sisi manusiawi itu melihat apa itu? Cukup mana rapi orang situ. Ya. Mana rapi orang? Pak, mohon maaf. Dulu di zaman dahulu katakanlah mundur agak 50 tahun atau lebih, wajib organ itu dibaralaikan. Enggak. Hah? Wajib kan? Enggak. Kalau kini enggak ada organ baralai itu lagi gitu. Enggak baralai, namun ambil tanya dengan lubuk hati Bapak Ibu dari dalam. Organ itu ketika dibuat apakah itu berbentuk pahala atau dosa? Tapi di orang banyak ngerajanya awak satu lu kerja, bukan awak yang siko, maksudnya awak yang lain. Tak boleh ikut-ikut. Kalau awak tahu itu salah, tinggalkan. Awak tahan penilaian orang begini dan begitu. Kenapa? Karena awak tahu peta hidup awak. Apa peta hidup apa itu? Mencari keridhaan Allah, bukan mencari kesenangan manusia. Bisakah kita berkata di hadapan Allah pada hari kiamat, ya Allah, aku melakukan ini karena banyak orang melakukan, aku mengikutinya karena itu sudah menjadi budaya kami. Bisa apa itu? Maka peta hidup itu harus jelas. Mohon maaf Bapak Sabi, ini contoh-contoh yang sangat sederhana dan lain sebagainya. Ya, ini penyesalannya karena akibat dia hanya terbiasa mengikut-ngikut saja. Ya, baik, ini bunyi kok. Tanda labi Ustaz. Hah? Aku tu labi aku kan. Baik. Kemudian Allah juga menyebutkan penyesalan. Agak dua oleh Bapak Ibu. Dua oleh. Ya. Caranya banyak nih, tapi dua sampaikan. Ya, ini Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala terjemahannya. Dan pada hari itu orang-orang zalim menggigit tangannya. Ini bahasa kiasan, majaz. Ini menandakan biasa Bu, sampai orang awak, orang Indonesia dan orang Arab. Kalau orang menggigit adakah? Tanda apa tu, Pak? Hah? Tanda ada sesuatu yang sesali kan? Tanda ada sesuatu yang dia sesali. Ada kejadian yang sesali pasti dia. Nah, ini Allah katakan, inilah pada hari itu orang-orang zalim menggigit tangannya dan dia berkata, seandainya aku tidak menjadikan bersama Rasul itu jalan yang lain. Penyesalannya apa? Seandainya dulu di atas dunia aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman dekat. Penyebab penyesalan? Bakawan dake je orang yang menyaksikannya. Ngerti bapak-bapak, sebagian kondisi kita, ya, ada anak muda salah muka barangkali tak terbiasa solat ke masjid. Ya nak, kinilah tumbuh semangat sembahyang ke masjid. Baik kalau pau, dicemein di kawan. Dulu orang ini lah pandai deh ke masjid kan. Nah, dia jawab main dah. Dulu ni dua jawab, kinilah hilang-hilang . Kalau kita tidak kuat-kuat, kadang-kadang bisa balik dan semangat tadi itu bisa luntur. Hati-hati. Menjadikan teman dekat, yang mana teman dekat itu justru mengurangi ketaatan kita atau malah menghilangkan ketaatan kita, menjadi potensi besar untuk kita menyesal pada hari kiamat. Ya, yang terakhir Bapak Ibu,
Ini sebenarnya masih ada yang lain, tapi kita cukupkan. Ini dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mulai daripada ayat 66, 67 dan 68. Pada hari itu dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Mereka berkata, seandainya kami taat kepada Allah dan kami taat dahulu kepada Rasul, seandainya di dunia yang menjadi standar ketaatan kami adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dan mereka lalu berkata lagi, ya Allah, sesungguhnya kami dulu di atas dunia tunduk dan patuh kepada pembesar-pembesar kami dan pemuka-pemuka kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kapan penyesalan itu terjadi? Pada hari kiamat. Apa penyebabnya, Pak Ibu? Dahulu tak ikut-ikut pemimpin saja, ikut-ikut penguasa saja, ikut-ikut tokoh saja. Tidak pernah kita perhatikan apakah itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah atau tidak. Jangan sampai ditiru. Di pusat tidak boleh paski berata pakai jilbab. Dia bawa tiru lah, tidak boleh pakai jilbab. Itu nanti menyesal kiamat. Apalagi kalau kita ikut membela-bela, Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau kita ikut membela-bela. Rasulullah SAW menjelaskan, man a'ana zaliman, siapa yang membantu orang zalim, di antara bentuk kezaliman itu kezaliman pada agama Allah, liyudhida bihi, ya, liyudhida bi batilihi haqqan, untuk menolak dengan kebatilan itu sebuah kebenaran, maka Allah campakkan dia dalam neraka. Jadi apalagi saya mengingatkan ini, Pak Ibu, dewasa ini, belakangan ini, jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan agama awak ingin didikte, ko Islam dan bana, ko Islam dan salah. Nah, mengeceknya sih ya. Udah nak ngerti Islam. Kalau dia ngerti Islam, dia ngecek dia itu ada. Ko Islam fundamentalis, ko Islam radikal, ko Islam moderat, ko Islam yang benar. Itu yang saya singgung tadi. Kenapa muncul konsep Islam Nusantara? Karena ada upaya untuk menstel Islam yang batuah menurut kami model kuat. Nggak model kuat, salah. Maka mereka sebut istilah Islam Nusantara. Ini pernah Pak Ibu dengan Islam Nusantara, Pak Ibu? Jangan coba-coba dukung, Pak Ibu. Menyesal. Ambo tanya tentang Islam Nusantara, aku stay, Pak Ibu. Ya, Bu. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu bali tilakuang, ini tilakuang namanya, Bu. Sampik di muka. Nan batu ibu kerajokan, apakah mangikih muka supaya tamuet, atau mungkin tilakuang itu dipagadang supaya bisa dimuet. Yang waras malu. Kalau ada orang ketika tilakuangnya sampik, lalu muka yang kiki supaya apa waras nak cewek. Nah, Pak beri peci, sampi peci, ya lah. Nan waras tentu ketika sampi peci dua saja. Kalau nak peci ditukar, kalau nak dipagadang, ya Pak. Ni waras peci sampi itu dikikih kepala supaya peci temuet. Waras Pak. Islam Nusantara itu tak waras Pak. Agama itu Allah menurunkan, budaya siapa yang buat? Agama disesuaikan dengan budaya atau budaya harus disesuaikan dengan agama apa? Kalau dikatakan agama harus disesuaikan dengan kearifan lokal, maksudnya mengarif kearifan lokal itu sama dengan orang balik peci, sampai pecinya kapan dulunya kiki. Ya, tidak waras. Semoga mungkin pencerahan pagi ini bermanfaat untuk Ambo menyampaikan. Mohon maaf ya kalau mungkin labiat ya. Mudah-mudahan ingat dulu kesimpulan kecil, jangan sampai menyesal hari kiamat, dan ingat penyebab peluang penyesalan itu apa, dan jangan kita lakukan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.